Pukul 6.19 waktu Israel, pagi yang seharusnya tenang di bulan Agustus 2025 berubah menjadi sejarah kelam. Langit biru di atas Gunung Hermon, puncak tertinggi di Israel yang biasanya diselimuti salju abadi dan kabut dingin, tiba-tiba terkoyak oleh kilatan cahaya yang menusuk dan dentuman yang memekakkan telinga. Detik-detik berikutnya, lanskap yang dikenal sebagai Mata Israel, itu lenyap dalam ledakan tunggal yang luar biasa. Rudal berdaya ultra tinggi, yang diluncurkan dari Iran, tidak hanya menargetkan fasilitas militer rahasia, tetapi juga mengubah geografi wilayah tersebut secara permanen. Ledakan itu tidak terjadi di satu titik, melainkan menyebar, menyapu bersih seluruh ekosistem dan kehidupan yang ada di sekelilingnya, menciptakan kawah raksasa yang tidak pernah ada sebelumnya. Saksi mata di permukiman sekitar, yang terbiasa dengan suara pesawat tempur dan gemuruh latihan militer, mengatakan bahwa suara kali ini berbeda. Rasanya seperti seluruh gunung runtuh ke arah kami, ujar seorang petani di desa Majd al-Shams, yang berjarak hanya beberapa kilometer dari puncak. Ada cahaya hijau yang sangat terang, lalu gelombang panas yang membakar. Kami pikir itu hari kiamat. Suara sirene darurat meraung-raung, tetapi terlambat. Dalam hitungan menit, komunikasi terputus total. Wilayah yang sebelumnya padat dengan aktivitas militer dan permukiman sipil kini diselimuti oleh debu tebal dan puing-puing, menghalangi pandangan ke arah puncak yang sudah tidak ada lagi. Laporan awal dari juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, mengonfirmasi bahwa serangan itu menargetkan bunker Hatikva, sebuah fasilitas militer yang keberadaannya selalu disangkal oleh pemerintah Israel. Bunker ini diyakini sebagai pusat kendali strategis, tempat di mana teknologi mutakhir dan rahasia negara disimpan. Serangan ini sangat akurat, langsung menghantam jantung fasilitas, memicu reaksi berantai yang memperparah kehancuran. Analis militer dari seluruh dunia terkejut dengan daya ledak yang begitu dahsyat, yang jauh melampaui kemampuan hulu ledak konvensional. Ledakan tersebut tidak hanya bersifat kinetik, tetapi juga disertai gelombang elektromagnetik, EMP, yang kuat, melumpuhkan seluruh perangkat elektronik dan jaringan komunikasi di wilayah utara Israel. Berdasarkan laporan awal yang belum dikonfirmasi, 3 kota di sekitar Gunung Hermon, Majd al-Shams, Neve Atif, dan Bukata, telah lenyap dari peta. Mereka hancur lebur, terhisap ke dalam kawah yang ditinggalkan oleh ledakan. Skala kehancuran ini hampir tidak bisa dibayangkan. Jurnalis lokal dan tim penyelamat yang mencoba mendekati lokasi menghadapi pemandangan yang mengerikan. Jalan-jalan yang sebelumnya ramai kini menjadi tumpukan puing, bangunan-bangunan yang kokoh berubah menjadi debu, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Jumlah korban diperkirakan mencapai 65.000 jiwa, angka yang sungguh tragis dan hampir tidak dapat dipahami. Angka ini mencakup warga sipil, personel militer, dan para pekerja di fasilitas yang menjadi target. Dunia segera bereaksi dengan keterkejutan dan kecaman. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat untuk membahas krisis ini. Presiden Amerika Serikat, yang sedang dalam kunjungan kenegaraan di Eropa, segera kembali ke Gedung Putih. Berbagai pemimpin negara-negara Arab menyatakan kekhawatiran yang mendalam, menyerukan deeskalasi segera dan mengakhiri konflik yang semakin memanas. Pasar keuangan global ambruk. Harga minyak melambung tinggi. Kejadian ini tidak hanya berdampak pada Israel, tetapi mengguncang stabilitas global, membuka lembaran baru dalam sejarah konflik Timur Tengah. Pertanyaan tentang bagaimana rudal Iran bisa menembus pertahanan udara Iron Dome Israel menjadi topik utama diskusi. Sistem yang selama ini dianggap tak terkalahkan itu tampaknya tidak mampu mendeteksi atau mencegat rudal berdaya ultra tinggi ini. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa rudal ini mungkin menggunakan teknologi siluman yang canggih, atau bahkan terbang di luar atmosfer sebelum menukik tajam ke target. Analis intelijen dari berbagai negara sedang bekerja keras untuk mengumpulkan data dan memahami teknologi yang digunakan dalam serangan ini. Di Yerusalem, 150 km dari pusat ledakan, gelombang kejut terasa seperti gempa bumi kecil. Jendela-jendela bergetar, dan beberapa gedung bertingkat tinggi mengalami retakan struktural. Kepanikan menyebar di jalanan kota suci itu, dengan ribuan orang bergegas mencari perlindungan. Suara sirene ambulans dan mobil pemadam kebakaran bersahutan. Meskipun tidak ada korban langsung di Yerusalem, insiden ini mengingatkan semua orang bahwa tidak ada tempat yang aman lagi di tengah konflik yang semakin tidak terkendali. Pada akhirnya, pagi itu menjadi saksi bisu dari kehancuran yang tak terbayangkan. Puncak tertinggi Israel, yang selama berabad-abad menjadi simbol kebanggaan dan keamanan, kini menjadi kawah berdebu.
3 kota, yang dihuni oleh komunitas yang hidup damai, kini hanya tinggal kenangan. Dan 65.000 nyawa, yang memiliki harapan dan impian, kini telah tiada. Hari itu, dunia menyaksikan bagaimana konflik modern dapat mengubah lanskap dan memusnahkan kehidupan dalam sekejap mata. Laporan intelijen yang bocor dari berbagai sumber, termasuk Mossad Israel, CIA Amerika Serikat, dan Mi-6 Inggris, mengonfirmasi bahwa serangan pada bunker Hatikva dilakukan menggunakan jenis rudal balistik baru yang dijuluki Fateh-40, sebuah evolusi dari rudal Fateh-110 yang telah lama dikenal. Namun, para ahli sepakat bahwa rudal ini jauh melampaui pendahulunya. Rudal ini dilaporkan menggunakan hulu ledak berdaya ultra tinggi, sebuah terminologi yang masih menjadi misteri bagi banyak pihak. Para analis berspekulasi bahwa hulu ledak tersebut tidak mengandung bahan peledak konvensional, melainkan mengandalkan teknologi hiperkinetik yang didorong oleh akselerasi luar biasa saat memasuki atmosfer. Rudal ini mampu menembus lapisan pertahanan berlapis Israel dengan kecepatan yang mendekati Mach 10, sekitar 12.000 km per jam, membuat sistem Iron Dome dan Arrow Israel hampir tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Sumber internal dari Kementerian Pertahanan Israel yang namanya dirahasiakan, mengakui bahwa peluncuran rudal ini tidak terdeteksi oleh radar mereka. Rudal itu muncul entah dari mana. Kami tidak melihatnya datang. Hanya ada satu tanda tangan termal yang sangat kecil sesaat sebelum terjadi ledakan, ujar sumber tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan deteksi Israel dan negara-negara lain, yang selama ini mengandalkan teknologi radar canggih untuk memantau ancaman udara. Muncul dugaan bahwa rudal Fateh-40 menggunakan teknologi siluman yang belum pernah dilihat sebelumnya, mungkin dengan lapisan plasma yang menyelimuti rudal untuk mengurangi gesekan dan membuatnya tidak terlihat oleh radar. Pemerintah Iran segera membantah keterlibatan mereka. Menteri Luar Negeri Iran, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung dari Teheran, menyebut insiden tersebut sebagai musibah yang mengerikan dan menyalahkan pihak ketiga yang ingin memicu konflik regional. Namun, pernyataan ini dianggap tidak meyakinkan oleh sebagian besar komunitas internasional. Pemerintah Amerika Serikat, melalui juru bicaranya, secara tegas menuding Iran sebagai dalang serangan, mengutip analisis data satelit dan intelijen yang menunjukkan lintasan peluncuran yang jelas dari wilayah Iran. Presiden AS telah mengumumkan sanksi ekonomi baru terhadap Teheran dan mengancam akan mengambil tindakan militer jika situasi terus memburuk. Laporan yang diterbitkan oleh Institut Internasional untuk Studi Strategis, IISS, di London menyebutkan bahwa serangan ini merupakan demonstrasi kekuatan yang mengejutkan dari Iran. Mereka telah berinvestasi besar-besaran dalam program rudal balistik mereka, dan serangan ini menunjukkan bahwa investasi itu telah membuahkan hasil yang sangat berbahaya, tulis laporan tersebut. Analis IISS mencatat bahwa rudal ini diluncurkan dari fasilitas bawah tanah di dekat kota Esfahan, Iran, yang dirancang untuk menahan serangan udara balasan. Mereka juga mengidentifikasi bahwa rudal Fateh-40 menggunakan sistem navigasi canggih yang menggabungkan panduan satelit dan inersia, memungkinkannya untuk menghindari gangguan sinyal GPS. Di tengah ketegangan yang memuncak, seorang analis keamanan yang berbasis di Tel Aviv, Dr. Eitan Cohen, menyatakan kekhawatirannya tentang implikasi jangka panjang dari serangan ini. Ini bukan hanya tentang rudal itu sendiri, tetapi tentang fakta bahwa Iran berhasil mengeksploitasi kelemahan dalam pertahanan Israel yang selama ini dianggap kebal, kata Dr. Cohen dalam wawancara dengan media. Mereka tidak hanya menghancurkan sebuah fasilitas, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan diri Israel dan mengancam dominasi militer kami di wilayah ini. Terkait dengan hulu ledak, teori lain yang beredar di kalangan ahli adalah penggunaan teknologi gelombang mikro berdaya tinggi, HPM, yang dikombinasikan dengan efek kinetik. Teori ini menjelaskan mengapa sistem komunikasi dan elektronik di wilayah utara Israel mati total. Gelombang elektromagnetik yang sangat kuat dari ledakan tersebut mungkin telah membakar sirkuit-sirkuit sensitif di radar, sistem komunikasi, dan kendaraan militer. Ini bukan hanya sebuah serangan fisik, tetapi juga sebuah serangan elektronik yang bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan respons musuh. Duta Besar Israel untuk PBB, dalam pidatonya yang emosional, menyebut serangan ini sebagai aksi terorisme paling biadab dalam sejarah modern. Dia menunjukkan foto-foto satelit yang menunjukkan kawah besar di mana Gunung Hermon dulunya berdiri, dan membandingkan kehancuran itu dengan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, meskipun tanpa dampak radiasi. Pernyataan ini,
meskipun dianggap berlebihan oleh beberapa pihak, menyoroti skala kehancuran dan trauma yang dialami oleh masyarakat Israel. Di Iran, serangan itu disambut dengan kebanggaan tersembunyi. Meskipun pemerintah secara resmi menyangkal keterlibatan, media yang dikelola oleh Garda Revolusi Iran secara tidak langsung mengisyaratkan kemenangan besar terhadap musuh Zionis. Sebuah artikel di surat kabar Kayhan, yang dikenal sebagai corong rezim garis keras, menulis, "Mata Zionis yang selama ini mengawasi kami kini telah buta selamanya." Ini adalah sebuah pernyataan simbolis yang merujuk pada julukan, "Mata Israel," untuk Gunung Hermon. Saat dunia mencoba memahami implikasi dari rudal misterius ini, fakta yang jelas adalah bahwa Timur Tengah telah memasuki era baru yang lebih berbahaya. Serangan ini tidak hanya menargetkan sebuah bunker, tetapi juga mengirim pesan yang jelas. Iran memiliki kemampuan untuk menyerang target strategis dengan presisi yang mengejutkan, dan sistem pertahanan yang paling canggih sekalipun tidak menjamin keamanan. Pertarungan teknologi dan intelijen kini menjadi garis depan konflik, dan serangan di Gunung Hermon adalah bukti nyata bahwa keseimbangan kekuatan di kawasan itu telah berubah secara fundamental. Di seluruh dunia, area di bawah Gunung Hermon telah lama ditandai dengan label zona pembatasan ketat atau fasilitas klandestin. Fasilitas ini, yang dikenal dengan nama sandi Bunker Hatikva atau Bunker Harapan dalam bahasa Ibrani, adalah target yang diserang oleh rudal Iran pada pagi yang nahas di bulan Agustus 2025. Keberadaannya secara resmi tidak pernah diakui oleh pemerintah Israel, namun laporan dari agen rahasia, analis keamanan, dan media investigasi telah lama menunjuknya sebagai salah satu pusat paling krusial dalam arsitektur keamanan Israel. Bunker ini bukan sekadar gudang senjata atau pusat komando biasa. Itu adalah jantung dari kemampuan teknologi militer Israel yang paling sensitif. Dibangun jauh di dalam perut gunung, Bunker Hatikva dirancang untuk menahan serangan atom dan serangan konvensional terberat. Dindingnya terbuat dari beton bertulang setebal beberapa meter, dilindungi oleh sistem sensor getaran dan pergerakan yang sangat canggih. Para ahli meyakini bahwa bunker ini memiliki beberapa tingkat, yang mencakup ruang komando, pusat data, laboratorium, dan reaktor mini nuklir yang menyediakan energi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bahkan jika Israel diserang habis-habisan, komando dan kontrol militer masih bisa berfungsi. Serangan rudal Iran yang berhasil menembus bunker ini adalah bukti yang mengerikan bahwa tidak ada benteng yang benar-benar tak tertembus. Sumber intelijen Israel yang anonim, yang biasanya berbicara melalui saluran belakang, mengungkapkan betapa krusialnya fasilitas ini. Bunker Hatikva adalah cadangan terakhir kami. Itu adalah ruang aman, tempat kami menyimpan teknologi yang membuat kami unggul dari musuh-musuh kami, katanya dalam sebuah wawancara rahasia. Kehilangan bunker ini bukan hanya kerugian militer, tetapi kerugian strategis yang tak terukur. Ini merusak kemampuan pencegahan kami. Di dalam bunker tersebut, terdapat perangkat kendali rudal jarak jauh dan peralatan laboratorium senyap yang tidak memiliki jejak elektronik, yang menjadikannya mustahil untuk dideteksi dari luar. Laporan dari jaringan berita internasional, IN, yang mengutip mantan teknisi yang pernah bekerja di fasilitas tersebut mengklaim bahwa Bunker Hatikva adalah pusat untuk mengembangkan dan menguji prototipe rudal jelajah hipersonik baru yang sedang dikerjakan oleh Israel. Rudal ini, yang dikenal dengan nama Sandi Goliath, dirancang untuk menyerang target di Iran dalam hitungan menit, dan diklaim tidak dapat dicegat oleh sistem pertahanan manapun. Jika laporan ini benar, maka Iran mungkin menyerang Bunker Hatikva bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi untuk melumpuhkan ancaman potensial yang paling serius. Keputusan Iran untuk menargetkan Bunker Hatikva secara spesifik menunjukkan tingkat intelijen yang mereka miliki. Mereka tidak hanya tahu di mana fasilitas itu berada, tetapi mereka juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa yang ada di dalamnya dan betapa pentingnya fasilitas itu bagi Israel. Ini memicu perburuan di dalam badan intelijen Israel untuk menemukan sumber kebocoran yang mungkin ada di dalam jajaran militer atau intelijen mereka sendiri. Pertanyaan yang beredar adalah, apakah Iran memiliki agen yang bekerja di dalam militer Israel? Atau apakah mereka berhasil meretas sistem komunikasi yang paling rahasia? Hilangnya Bunker Hatikva juga menghancurkan proyek-proyek rahasia lainnya. Peralatan laboratorium senyap, yang disebutkan dalam laporan, diyakini digunakan untuk penelitian biologi dan kimia yang sangat sensitif, yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pertahanan terhadap senjata pemusnah massal. Proyek-proyek ini sekarang telah lenyap, bersama dengan semua data yang terkandung di dalamnya.
Ini adalah pukulan telak tidak hanya bagi keamanan Israel, tetapi juga bagi upaya global untuk melawan ancaman biologis dan kimia di masa depan. Kerugian finansial dari kehancuran ini diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar, namun kerugian strategis dan intelektualnya tidak dapat dihitung. Di Yerusalem, pejabat pemerintah mengadakan pertemuan darurat yang berlangsung selama berjam-jam. Suasana di dalam ruangan sangat tegang. Beberapa jenderal IDF dilaporkan mengusulkan serangan balasan langsung dan masif terhadap target-target di Iran, termasuk situs nuklir dan pangkalan rudal. Namun, Perdana Menteri Israel, dalam pidatonya kepada kabinet, mendesak untuk menahan diri. Musuh kita ingin kita bereaksi dengan emosi, tapi kita harus bertindak dengan akal sehat, katanya. Jika kita menyerang mereka dengan kekuatan penuh, mereka akan membalas dengan kekuatan yang lebih besar, dan konflik ini akan memakan korban yang tidak kita inginkan. Tujuan mereka adalah untuk menarik kita ke dalam perang regional yang akan menghancurkan kita berdua. Meskipun demikian, tekanan dari publik dan militer untuk membalas dendam semakin meningkat. Keluarga para korban menuntut keadilan, dan para politisi oposisi menuduh pemerintah gagal melindungi negara. Sementara itu, dunia menyaksikan dengan napas tertahan, bertanya-tanya apakah Israel akan memilih jalur diplomasi atau akan membalas serangan yang tak terduga ini. Serangan terhadap bunker Hatikva bukan hanya sebuah insiden militer, tetapi sebuah pernyataan politik yang jelas, bahwa tidak ada tempat yang aman lagi dalam konflik ini, dan bahwa era baru telah dimulai, di mana rahasia yang paling dalam pun dapat terungkap dan dihancurkan. Target yang dipilih oleh Iran, bunker Hatikva, adalah simbol dari keberanian dan kesiapan mereka untuk menantang status quo, dan dari rapuhnya benteng pertahanan yang selama ini dianggap kokoh. Dimanapun Anda berada, kehancuran selalu memiliki wajah yang sama, kekosongan yang mengerikan. Di Gunung Hermon pada pagi yang kelam itu, wajah kehancuran itu tidak hanya terlihat, tetapi juga terasa. Puncak yang dulunya adalah landmark ikonik, tempat salju dan ketenangan bertemu, kini menjadi kawah berdebu yang menyerupai luka menganga di permukaan bumi. 3 kota di sekitarnya, Majd al-Shams, Neve Atif, dan Buk'ata, yang selama ini menjadi pusat kehidupan bagi ribuan orang, telah lenyap dari peta. Ini bukan hanya kiasan. Tim pencarian dan penyelamatan yang tiba di lokasi melaporkan bahwa tidak ada lagi struktur yang utuh. Bangunan-bangunan, jalanan, dan bahkan pohon-pohon telah hancur total, menjadi tumpukan puing-puing halus yang diselimuti oleh debu tebal. Laporan awal dari pasukan pertahanan Israel, IDF, pada awalnya ragu-ragu untuk menyebut jumlah korban, namun data dari satelit dan drone pengintai memberikan gambaran yang mengerikan. Jumlah korban tewas diperkirakan mencapai 65.000 jiwa, sebuah angka yang membuat hati siapapun terhenti. Angka ini mencakup ribuan penduduk sipil yang tinggal di kota-kota yang lenyap, para pekerja di fasilitas militer, dan sejumlah besar personel IDF yang ditempatkan di bunker dan pos-pos pengamatan di sekitar puncak gunung. Laporan dari Badan Pengelola Kedaruratan Nasional, NEMA, menyebut bahwa identifikasi korban akan sangat sulit, bahkan mungkin mustahil, karena banyak tubuh yang hilang atau hancur menjadi abu akibat ledakan yang sangat panas dan kuat. Kami sedang berhadapan dengan kehancuran yang tidak pernah kami lihat sebelumnya, bahkan dalam skenario simulasi terburuk kami, kata seorang pejabat NEMA. Di media internasional, foto-foto satelit resolusi tinggi yang dirilis oleh perusahaan swasta Maxar Technologies menunjukkan sebuah lubang raksasa di mana Gunung Hermon sebelumnya berdiri. Foto-foto perbandingan sebelum dan sesudah menunjukkan pemandangan yang suram. Padang rumput dan bebatuan yang kokoh telah berubah menjadi area yang tidak rata dan hangus. Analis geologi dari Universitas Ibrani Yerusalem, dalam sebuah pernyataan pers, memperingatkan bahwa ledakan itu juga memicu ketidakstabilan geologis di seluruh wilayah dataran tinggi Golan, dengan potensi gempa susulan dan tanah longsor di masa mendatang. Infrastruktur dasar seperti pasokan air dan listrik di seluruh wilayah utara Israel telah terputus, memperburuk krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung. Organisasi bantuan internasional dan Palang Merah Internasional segera bergegas untuk membantu, namun akses ke lokasi bencana sangat dibatasi oleh pihak berwenang Israel. Alasan resminya adalah karena puing-puing yang masih berbahaya dan adanya kemungkinan ledakan sekunder. Namun, banyak pihak berspekulasi bahwa Israel berusaha menyembunyikan detail lebih lanjut tentang apa yang terjadi di bunker Hatikva, termasuk kemungkinan kerusakan yang lebih luas dari yang dilaporkan. Para jurnalis dari seluruh dunia yang berusaha mendekati lokasi diblokir oleh pos pemeriksaan militer yang ketat.
Satu-satunya informasi yang tersedia adalah dari laporan militer resmi yang sangat ringkas dan pernyataan pemerintah yang hati-hati. Kisah-kisah individu dari mereka yang selamat mulai bermunculan, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Seorang tentara muda yang bertugas di pos pengamatan yang lebih jauh dari puncak menceritakan pengalamannya. Saya sedang minum kopi ketika langit menjadi putih. Saya mendengar suara yang membuat telinga saya berdengung dan tidak bisa mendengar apapun selama beberapa menit. Ketika saya bisa melihat lagi, puncak gunung itu hilang, dan hanya ada asap hitam pekat. Katanya, suaranya bergetar. Dia dan beberapa rekan-rekannya adalah salah satu dari sedikit yang berhasil selamat dari bencana itu. Kisah-kisah ini menambah horor dari tragedi tersebut, memberikan dimensi manusia pada statistik yang sangat besar. Di seluruh Israel, duka nasional dirasakan dengan mendalam. Ribuan keluarga mencari kabar tentang kerabat mereka yang tinggal atau bekerja di area bencana. Media Israel dipenuhi dengan berita duka dan potret-potret korban yang tak terhitung jumlahnya. Perdana Menteri Israel telah mengumumkan 3 hari berkabung nasional dan meminta masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi serangan teroris yang biadab ini. Namun, kemarahan juga mulai muncul. Banyak warga mempertanyakan bagaimana sistem pertahanan Iron Dome dan Arrow, yang selama ini dibanggakan sebagai yang terbaik di dunia, bisa gagal secara total. Demonstrasi kecil mulai muncul di Tel Aviv, menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah dan militer. Kerusakan ekonomi dari serangan ini juga akan sangat besar. Selain kerugian pada infrastruktur militer, kehancuran 3 kota dan kerusakan pada infrastruktur sipil lainnya akan membutuhkan miliaran dolar untuk dibangun kembali. Pertanian di dataran tinggi Golan, yang merupakan sumber penting bagi Israel, kini terancam oleh tanah longsor dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ledakan. Analis ekonomi memperingatkan bahwa pemulihan akan memakan waktu bertahun-tahun, jika tidak puluhan tahun. Pada akhirnya, dampak bencana di Gunung Hermon adalah pukulan yang menghancurkan bagi Israel, baik secara fisik, emosional, maupun strategis. Itu adalah pengingat yang mengerikan bahwa bahkan benteng pertahanan yang paling kuat pun bisa runtuh, dan bahwa harga dari konflik regional yang tidak terkendali adalah penderitaan dan kehancuran yang tak terbayangkan. Ledakan di Gunung Hermon tidak hanya menghancurkan apa yang ada di dekatnya, tetapi juga mengirimkan gelombang kejut yang mengguncang seluruh Israel Utara. Laporan seismologi dari Institut Geofisika Israel mencatat getaran sebesar 4,7 skala Richter pada pukul 6.19 pagi, dengan epicentrum yang berpusat tepat di puncak gunung yang hancur. Getaran ini, yang bukan berasal dari gempa bumi tektonik, melainkan dari energi kinetik masif yang dilepaskan oleh ledakan rudal, terasa hingga Yerusalem, sebuah kota yang berjarak sekitar 150 km dari lokasi kejadian. Di Yerusalem, penduduk melaporkan jendela-jendela yang bergetar hebat dan perabot rumah yang bergoyang. Banyak yang awalnya mengira itu adalah gempa bumi, tetapi pemberitahuan darurat dari pemerintah mengklarifikasi bahwa getaran tersebut adalah efek sekunder dari ledakan di utara. Di kota-kota yang lebih dekat, seperti Haifa dan Tiberias, dampak dari gelombang kejut ini jauh lebih parah. Bangunan-bangunan tua mengalami retakan struktural, dan kaca-kaca jendela pecah berhamburan ke jalanan. Di Haifa, pelabuhan komersial terbesar Israel, aktivitas terhenti total ketika gelombang kejut menyebabkan kapal-kapal di dok bergoyang tidak terkendali. Otoritas pelabuhan segera memerintahkan evakuasi darurat, khawatir akan adanya ledakan sekunder atau tanah longsor. Laporan dari rumah sakit di Haifa menunjukkan peningkatan drastis dalam jumlah pasien yang mengalami luka ringan akibat pecahan kaca dan kecelakaan kecil yang terjadi saat orang-orang panik. Menurut Profesor Avi Ben Shabbat, seorang ahli fisika dari Technion Israel Institute of Technology, gelombang kejut yang dihasilkan oleh rudal Iran adalah sesuatu yang belum pernah tercatat sebelumnya. Ini bukan hanya masalah gelombang suara atau getaran tanah. Ini adalah gelombang tekanan supersonik yang menyebar dari titik ledakan dengan kecepatan yang luar biasa, jelasnya dalam sebuah wawancara eksklusif. Energi yang dilepaskan sangat terkonsentrasi, dan itu menjelaskan mengapa kehancuran yang terjadi begitu dahsyat. Ini adalah dampak yang berbeda dari bom nuklir konvensional, karena lebih fokus pada energi kinetik dan tekanan, daripada radiasi. Selain gelombang kejut fisik, ledakan ini juga menghasilkan gelombang elektromagnetik, EMP, yang sangat kuat.
Gelombang ini melumpuhkan hampir semua sistem elektronik dan komunikasi di wilayah utara Israel, termasuk menara telekomunikasi, sistem navigasi pesawat, dan yang paling krusial, jaringan radar dan komunikasi militer. Sebagian besar perangkat elektronik yang tidak terlindungi, seperti ponsel, laptop, dan kendaraan modern dengan sistem komputer, mati total. Ini bukan hanya mengganggu kehidupan sehari-hari, tetapi juga menghambat upaya penyelamatan. Tim penyelamat harus mengandalkan radio komunikasi analog dan peta kertas untuk menavigasi, seolah-olah mereka kembali ke era Perang Dunia Kedua. Dampak EMP terhadap militer Israel sangat signifikan. Kendaraan militer, termasuk tank Merkava yang canggih dan kendaraan lapis baja Namr, yang mengandalkan sistem komputer untuk navigasi dan penembakan, lumpuh total. Komando Utara IDF tidak dapat berkomunikasi dengan unit-unitnya di lapangan, menciptakan kekacauan yang mengerikan di saat yang sangat kritis. Sebuah laporan intelijen internal yang bocor menyebutkan bahwa kelumpuhan ini berlangsung selama hampir 2 jam, memberikan Iran dan sekutunya sebuah jendela strategis di mana Israel secara efektif buta dan bisu di wilayah utara. Analis militer di seluruh dunia menyoroti kelemahan yang mengejutkan ini dan bertanya-tanya mengapa Israel, yang dikenal memiliki salah satu pertahanan EMP terbaik, bisa gagal total. Di Yerusalem, meskipun dampaknya tidak seburuk di utara, gelombang kejut dan berita tentang kehancuran massal memicu kepanikan. Lalu lintas macet total saat ribuan orang mencoba meninggalkan kota. Supermarket dan pom bensin diserbu oleh warga yang khawatir akan kekurangan pasokan. Pemerintah Israel, menyadari ancaman misinformasi, segera menggunakan stasiun radio darurat untuk menginformasikan kepada publik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mendesak warga untuk tetap tenang dan tidak panik. Tetapi pesan itu sulit diterima di tengah suasana ketakutan yang mencekam. Beberapa ahli geologi dan lingkungan juga menyuarakan kekhawatiran tentang dampak jangka panjang dari ledakan tersebut. Mereka memperingatkan bahwa pelepasan energi yang sangat besar ini dapat mengubah pola aliran air bawah tanah, dan bahkan memicu aktivitas seismik di dataran tinggi Golan yang berdekatan. Jika air tanah terkontaminasi oleh puing-puing dari fasilitas militer, termasuk kemungkinan bahan kimia berbahaya, maka itu dapat menimbulkan masalah kesehatan publik yang serius selama bertahun-tahun yang akan datang. Pada akhirnya, gelombang kejut dari serangan di Gunung Hermon adalah pengingat yang menyakitkan bahwa perang modern tidak lagi terbatas pada medan perang. Ledakan tunggal di sebuah gunung dapat mengguncang sebuah negara, melumpuhkan infrastruktur, dan menyebarkan ketakutan hingga ratusan kilometer jauhnya. Itu adalah peringatan keras bahwa ancaman kini datang dari segala arah, dan bahwa persiapan untuk skenario yang tidak terduga adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Serangan yang menghancurkan Gunung Hermon pada pagi Agustus 2025 itu tidak hanya meninggalkan kawah di puncak tertinggi Israel, tetapi juga menyapu bersih seluruh lanskap dataran tinggi Golan, mengubah wilayah strategis tersebut menjadi zona kehancuran total. Gelombang kejut dan puing-puing yang terlempar dari pusat ledakan menghantam dataran tinggi Golan dengan kekuatan yang setara dengan ribuan ton TNT, menghancurkan permukiman, pangkalan militer, dan pertanian yang menjadi sumber utama kehidupan di sana. Laporan awal dari pasukan pertahanan Israel, IDF, menyatakan bahwa lebih dari 80% infrastruktur di dataran tinggi Golan telah hancur atau tidak dapat digunakan. Pemandangan dari udara, yang terekam oleh drone pengintai, menunjukkan gambaran yang suram. Desa-desa seperti Kunitra dan Ein Zivan kini hanya tumpukan puing-puing. Pertanian anggur dan buah-buahan yang selama ini menjadi kebanggaan kawasan itu hangus terbakar atau terkubur di bawah tanah longsor. Angin kencang yang dihasilkan oleh gelombang kejut menyapu bersih sisa-sisa bangunan dan kendaraan, meninggalkan pemandangan yang tandus dan tidak bernyawa. Pasokan air dan listrik di seluruh wilayah terputus, dan jaringan jalan yang menghubungkan Golan dengan Israel Utara hancur, mempersulit upaya penyelamatan dan evakuasi. Saksi mata dari para tentara yang selamat di pos-pos pengamatan yang jauh menceritakan kengerian yang mereka alami. Saya melihat debu raksasa datang ke arah kami. Itu bukan seperti badai pasir. Itu adalah dinding puing-puing yang bergerak sangat cepat, ujar Sersan Eres, seorang tentara yang bertugas di sebuah pos komunikasi. Kami bersembunyi di bunker darurat, dan kami bisa mendengar suara reruntuhan di atas kami. Ketika kami keluar, semua yang kami kenal hilang. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti. Kesaksian seperti ini memberikan gambaran langsung tentang skala kehancuran yang terjadi, yang melampaui imajinasi. Dampak kehancuran ini tidak hanya bersifat fisik. Secara strategis,
Dataran tinggi Golan adalah kunci pertahanan Israel. Wilayah ini berfungsi sebagai buffer alami antara Israel dan Suriah. Puncak Hermon, yang dijuluki Mata Israel, adalah pos pengamatan utama yang memberikan Israel keunggulan intelijen yang tak tertandingi di perbatasan. Kehancurannya berarti Israel kini buta di perbatasan utara, sebuah kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh musuh-musuhnya. Juru bicara IDF, dalam pernyataan yang tidak biasa, mengakui bahwa kehilangan kemampuan pengamatan kami di Hermon dan Golan adalah pukulan yang sangat serius. Kami bekerja keras untuk membangun kembali jaringan komunikasi dan radar darurat, tetapi ini akan memakan waktu. Kerusakan pada pangkalan militer di dataran tinggi Golan juga sangat signifikan. Lebih dari 90 kendaraan militer, termasuk tank, kendaraan lapis baja, dan truk pasokan, hancur. Gudang amunisi dilaporkan meledak, memicu ledakan sekunder yang membahayakan tim penyelamat. Sistem radar dan komunikasi militer lumpuh akibat gelombang elektromagnetik dari ledakan, membuat IDF tidak dapat mengoordinasikan respons awal dengan efektif. Seorang perwira senior IDF, yang menolak disebut namanya, menggambarkan situasi itu sebagai mimpi buruk logistik. Dia menambahkan, kami benar-benar terisolasi. Selama beberapa jam, tidak ada yang tahu apa yang terjadi atau apa yang harus dilakukan. Selain dampak militer, kehancuran di dataran tinggi Golan juga memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat besar. Kawasan ini dikenal sebagai produsen anggur, buah-buahan, dan sayuran terkemuka di Israel. Peternakan sapi dan domba yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal juga hancur. Kerugian finansial diperkirakan mencapai miliaran dolar. Para petani dan pemilik bisnis lokal yang selamat dari bencana ini kini menghadapi masa depan yang tidak pasti, tanpa rumah, tanpa lahan, dan tanpa mata pencaharian. Organisasi bantuan kemanusiaan kini fokus pada upaya darurat untuk menyediakan makanan, air, dan tempat tinggal bagi para pengungsi internal. Krisis ini juga memicu gelombang pengungsi besar-besaran. Ribuan penduduk dari dataran tinggi Golan yang selamat kini mengungsi ke kota-kota di Israel Tengah dan Selatan. Pemerintah Israel sedang berupaya menyediakan tempat penampungan darurat, tetapi jumlah pengungsi yang besar menimbulkan tantangan logistik yang besar. Kekhawatiran juga muncul tentang stabilitas psikologis para korban yang trauma. Layanan konseling dan bantuan psikologis segera disiapkan untuk membantu mereka menghadapi trauma akibat ledakan yang mengerikan. Secara keseluruhan, kehancuran di dataran tinggi Golan adalah bukti nyata dari kekuatan yang mengerikan dari rudal Iran. Wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai perbatasan yang aman dan subur kini menjadi lahan tandus yang dipenuhi dengan puing-puing. Pukulan ini tidak hanya merugikan secara militer dan ekonomi, tetapi juga menghancurkan rasa aman dan kebanggaan nasional Israel. Dampaknya akan terasa selama bertahun-tahun yang akan datang, baik dalam hal pemulihan fisik maupun trauma psikologis yang mendalam. Serangan rudal dahsyat di Gunung Hermon tidak hanya menghancurkan geografi dan populasi sipil, tetapi juga memberikan pukulan telak pada tulang punggung militer Israel di utara. Kerusakan infrastruktur militer yang dilaporkan sangat parah, melumpuhkan kemampuan operasional pasukan pertahanan Israel, IDF, di wilayah strategis ini. Laporan resmi yang dirilis oleh IDF, meskipun sangat hati-hati, mengakui bahwa lebih dari 90 kendaraan militer telah hancur total. Ini termasuk tank tempur utama Merkava, kendaraan lapis baja Namr, dan sejumlah besar truk pasokan serta kendaraan komunikasi. Banyak dari kendaraan ini sedang dalam perjalanan atau ditempatkan di pangkalan-pangkalan kecil di sepanjang dataran tinggi Golan ketika ledakan terjadi, membuat mereka rentan terhadap gelombang kejut dan puing-puing yang terlempar. Analisis dari para ahli militer independen menunjukkan bahwa kehancuran ini jauh lebih dari sekadar kerugian aset fisik. Kerusakan tersebut merupakan indikasi kegagalan sistematis dalam pertahanan aktif dan pasif IDF. Tank Merkava, yang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dirancang untuk menahan serangan rudal anti-tank, namun tidak mampu menahan gelombang tekanan dari ledakan kinetik sebesar ini. Laporan dari sumber internal IDF yang bocor menyebutkan bahwa beberapa awak tank tewas ketika terperangkap di dalam kendaraan yang hancur atau terlempar keluar dari menara kendali. Situasi ini memicu tinjauan ulang yang mendesak terhadap desain dan doktrin penggunaan tank dalam skenario perang modern. Selain kendaraan, sistem vital lainnya juga hancur. Sistem radar dan komunikasi militer di seluruh Israel Utara lumpuh akibat gelombang elektromagnetik, EMP, yang dihasilkan oleh ledakan. Jaringan radar Super Drone yang canggih,
yang dirancang untuk mendeteksi rudal balistik, dilaporkan mati total. Stasiun-stasiun pemantauan sinyal, pusat komando komunikasi, dan bahkan stasiun radio taktis di lapangan tidak berfungsi. Seorang perwira senior IDF, dalam wawancara anonim dengan Jerusalem Post, menggambarkan situasi tersebut sebagai sebuah skenario di mana seluruh komando utara tiba-tiba menjadi bisu dan buta. Kelumpuhan ini berlangsung selama hampir 3 jam, sebuah periode yang dalam dunia militer dianggap sebagai keabadian. Pukulan terhadap sistem komunikasi ini tidak hanya mengganggu koordinasi, tetapi juga menghambat respons darurat. Tim penyelamat dan medis tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, menyebabkan penundaan fatal dalam upaya menemukan korban yang selamat dan memberikan bantuan medis. Data dan informasi penting tentang status personel militer di lapangan hilang, menambah kebingungan dan kepanikan. Para ahli keamanan cyber dari perusahaan swasta Checkpoint, yang berbasis di Israel, sedang menyelidiki apakah ada elemen cyber attack yang menyertai serangan rudal, karena dampak EMP yang sangat terfokus dan meluas menimbulkan kecurigaan. Hilangnya peralatan militer ini juga berdampak signifikan pada kemampuan Israel untuk melakukan serangan balasan. Beberapa laporan intelijen mengindikasikan bahwa sejumlah besar amunisi dan misil yang disimpan di pangkalan-pangkalan di dataran tinggi Golan juga hancur. Ini berarti, bahkan jika Israel memutuskan untuk membalas, mereka mungkin tidak memiliki kapasitas operasional yang memadai di wilayah utara untuk melakukannya dengan cepat dan efektif. Ini memberikan Iran dan sekutunya sebuah keunggulan strategis yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Di Knesset, Parlemen Israel, para anggota legislatif mengadakan sesi khusus untuk membahas kegagalan pertahanan ini. Banyak yang menuntut penjelasan dari para menteri pertahanan dan kepala staf IDF. Perdebatan menjadi sangat sengit, dengan beberapa anggota oposisi menuduh pemerintah mengabaikan peringatan intelijen tentang perkembangan teknologi rudal Iran. Mereka berpendapat bahwa pemerintah terlalu bergantung pada sistem pertahanan seperti Iron Dome dan menganggap enteng ancaman dari musuh-musuh regional. Kita diberitahu bahwa kita aman, bahwa kita memiliki pertahanan terbaik di dunia. Namun, satu rudal musuh berhasil menghancurkan sebagian besar kemampuan militer kita di utara. Ini adalah kegagalan yang tak termaafkan, teriak seorang anggota oposisi. Seiring dengan penyelidikan internal yang sedang berlangsung, pertanyaan tentang bagaimana Iran berhasil mendapatkan informasi tentang lokasi, fungsi, dan waktu operasional dari aset-aset militer ini menjadi sangat mendesak. Apakah ada mata-mata di dalam IDF? Ataukah sistem komunikasi rahasia IDF telah diretas? Keberhasilan serangan ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya memiliki teknologi rudal yang canggih, tetapi juga jaringan intelijen yang sangat efektif yang mampu menyediakan data real-time tentang pergerakan dan posisi pasukan Israel. Secara keseluruhan, kerusakan pada infrastruktur militer Israel adalah pukulan yang jauh lebih dalam dari sekadar kerugian materi. Ini adalah kerugian strategis, kerugian kepercayaan diri, dan pengingat yang menyakitkan bahwa dalam perang modern, musuh yang cerdik dapat memanfaatkan kelemahan dalam sistem yang paling canggih sekalipun. Pemulihan dari pukulan ini akan memakan waktu bertahun-tahun, dan doktrin militer Israel kemungkinan besar harus ditulis ulang dari awal untuk menghadapi ancaman baru ini. Pagi yang mencekam di Israel Utara pada 12 Agustus 2025 tidak hanya ditandai oleh dentuman dahsyat dan kawah menganga, tetapi juga oleh keheningan radio yang mengerikan. Dalam hitungan detik setelah rudal menghantam Gunung Hermon, seluruh sistem komunikasi dan elektronik di wilayah tersebut mati total. Sebuah zona mati elektronik yang luas tercipta, membentang dari puncak gunung hingga ke pinggir kota Haifa. Keheningan yang tak terduga ini bukan hanya disebabkan oleh kehancuran fisik, tetapi juga oleh efek gelombang elektromagnetik, EMP, dan puing-puing logam yang berterbangan. Ini adalah serangan ganda yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah konflik. Laporan awal dari otoritas telekomunikasi Israel mengonfirmasi bahwa semua menara seluler, stasiun relay radio, dan satelit komunikasi mikro di wilayah utara telah lumpuh. Perangkat elektronik, mulai dari ponsel pintar hingga sistem komputer canggih, mati seketika. Sinyal GPS hilang, navigasi menjadi mustahil, dan transaksi elektronik terhenti. Warga sipil yang mencoba menghubungi kerabat mereka di area bencana mendapati telepon mereka tidak berfungsi, menambah kepanikan dan kebingungan. Kehilangan komunikasi ini menciptakan kekacauan yang meluas dan menghambat upaya penyelamatan. Pada tingkat militer, dampaknya sangat menghancurkan. Sistem radar dan komunikasi militer pasukan pertahanan Israel, IDF, di utara adalah yang paling parah terkena dampaknya.
Jaringan radar utama, yang merupakan mata dan telinga IDF di perbatasan dengan Suriah dan Lebanon, mati total. Sistem navigasi dan penargetan pada kendaraan tempur, drone, dan pesawat pengintai tidak berfungsi. Komunikasi antara markas besar IDF di Tel Aviv dan unit-unitnya di lapangan terputus, menciptakan kekosongan komando yang berbahaya. Seorang jenderal senior IDF, yang namanya dirahasiakan, menggambarkan situasi tersebut sebagai mimpi buruk strategis. Ia menambahkan, selama hampir 4 jam, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi di perbatasan utara kami. Kami benar-benar buta. Jika musuh kami memilih momen itu untuk menyerang, kami akan sangat rentan. Analisis dari para ahli fisika dan insinyur di MIT dan Caltech, yang meninjau data seismik dan radiasi, menunjukkan bahwa rudal yang digunakan oleh Iran kemungkinan besar dilengkapi dengan hulu ledak yang dirancang khusus untuk menghasilkan pulsa EMP yang sangat kuat. Tidak seperti EMP yang dihasilkan oleh ledakan nuklir, yang menyebar dalam radius yang sangat luas, EMP dari rudal ini tampak lebih terfokus, menargetkan wilayah spesifik di mana infrastruktur militer Israel paling terkonsentrasi. Ini menunjukkan tingkat presisi dan kecanggihan teknologi yang mengkhawatirkan. Laporan yang bocor dari intelijen Amerika Serikat menyebutkan bahwa Iran telah menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan senjata EMP yang non-nuklir, dan serangan ini adalah bukti bahwa program mereka telah berhasil. Selain EMP, puing-puing dari bunker Hatikva dan Gunung Hermon yang hancur juga memainkan peran penting. Puing-puing logam yang berterbangan dengan kecepatan tinggi menghantam antena komunikasi, panel surya, dan perangkat keras lainnya, menyebabkan kerusakan fisik yang signifikan. Ledakan yang sangat panas juga melelehkan kabel-kabel komunikasi bawah tanah dan menghancurkan serat optik yang merupakan tulang punggung jaringan internet. Semua ini berkontribusi pada sinyal mati yang melanda wilayah tersebut, membuat pemulihan menjadi tugas yang sangat sulit dan memakan waktu. Dampak dari sinyal mati ini tidak hanya memengaruhi militer, tetapi juga masyarakat sipil. Rumah sakit tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Data pasien, catatan medis, dan sistem darurat lumpuh. Tim medis harus bekerja secara manual, mengandalkan pengetahuan dan intuisi mereka. Sistem transportasi, termasuk kereta api dan bus, mengalami penundaan parah karena sistem kontrol lalu lintas yang terkomputerisasi tidak berfungsi. Kepanikan menyebar di masyarakat, karena rumor dan berita palsu menyebar dengan cepat melalui mulut ke mulut. Ketidakpastian dan ketakutan menjadi teman akrab di hari-hari setelah serangan. Di Yerusalem, meskipun dampaknya tidak separah di utara, para pejabat pemerintah mengadakan pertemuan darurat untuk membahas kegagalan sistem komunikasi. Perdana Menteri Israel telah memerintahkan tinjauan menyeluruh terhadap kerentanan sistem komunikasi Israel. Muncul pertanyaan-pertanyaan sulit. Mengapa tidak ada sistem komunikasi cadangan yang dilindungi dari EMP? Mengapa Israel, yang merupakan pemimpin dalam teknologi siber, begitu mudah lumpuh? Ini adalah kegagalan besar dalam perencanaan strategis dan manajemen krisis. Secara keseluruhan, sinyal mati di Israel Utara adalah pukulan strategis yang sama merusaknya dengan kehancuran fisik. Ini menunjukkan bahwa dalam perang modern, musuh tidak perlu hanya menghancurkan aset fisik untuk memenangkan pertarungan. Mereka dapat melumpuhkan jaringan yang menghubungkan semuanya, menciptakan kekacauan dan kebingungan, dan meninggalkan musuh mereka buta dan bisu di saat-saat paling kritis. Ini adalah pelajaran pahit bagi Israel, dan peringatan keras bagi negara-negara lain di dunia. Kerusakan total di bunker Hatikva menyembunyikan lebih dari sekadar kehancuran fisik. Itu membuka kotak Pandora yang berisi rahasia-rahasia terdalam Israel. Laporan-laporan intelijen yang bocor, yang beredar di kalangan jurnalis investigasi dan analis pertahanan, mulai mengungkap apa yang sebenarnya ada di dalam fasilitas militer rahasia tersebut. Yang paling mengejutkan, dan paling kontroversial, adalah laporan yang menyebutkan bahwa bunker itu menyimpan sebuah reaktor mini nuklir. Fasilitas ini bukan untuk membuat bom, tetapi untuk menyediakan energi yang stabil dan independen, memungkinkan bunker untuk beroperasi di bawah tanah selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi. Keberadaan reaktor ini telah menjadi rumor di komunitas intelijen selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya ada bukti yang muncul, meskipun dalam bentuk puing-puing radioaktif. Sebuah tim dari Badan Energi Atom Internasional, IAEA, telah meminta akses ke lokasi ledakan, tetapi permintaan mereka ditolak oleh pemerintah Israel dengan alasan keamanan nasional dan bahaya puing-puing yang masih aktif.
Penolakan ini hanya memicu spekulasi lebih lanjut. Beberapa ahli independen, yang menganalisis data geokimia dari tanah yang terlempar ke atmosfer, menemukan jejak isotop radioaktif yang tidak dapat dijelaskan oleh bahan peledak konvensional. Mereka menyimpulkan bahwa jejak ini kemungkinan besar berasal dari reaktor fisi yang sangat kecil, yang dirancang untuk menjadi sumber daya. Penemuan ini menimbulkan kekhawatiran global tentang potensi penggunaan reaktor semacam itu di masa depan. Jika teknologi ini dapat disembunyikan di bawah tanah, itu berarti negara-negara lain dapat mengembangkan program nuklir rahasia mereka sendiri tanpa terdeteksi oleh inspektur internasional. Selain reaktor mini nuklir, laporan juga mengonfirmasi keberadaan perangkat kendali rudal jarak jauh. Ini adalah sistem yang sangat canggih, yang dirancang untuk mengendalikan rudal dari jarak ribuan kilometer. Menurut sumber internal dari CIA, perangkat ini adalah bagian dari program Goliath, sebuah inisiatif rahasia untuk mengembangkan rudal jelajah hipersonik yang mampu mencapai Iran dalam hitungan menit. Perangkat kendali ini memungkinkan para komandan di Israel untuk mengubah target rudal bahkan setelah peluncuran, memberikan fleksibilitas strategis yang tak tertandingi. Kehancuran sistem ini adalah pukulan telak bagi kemampuan serangan balasan Israel, dan itu adalah salah satu alasan mengapa Iran menargetkan bunker Hatikva secara spesifik. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan sebuah bunker, tetapi juga melumpuhkan ancaman paling serius yang mereka hadapi. Yang tak kalah pentingnya, adalah penemuan peralatan laboratorium senyap. Laboratorium ini bukan untuk penelitian senjata konvensional. Laporan dari sumber yang kredibel di intelijen Prancis, DGSE, menyebutkan bahwa laboratorium ini digunakan untuk meneliti dan mengembangkan senjata biologi dan kimia yang sangat canggih. Disebut senyap, karena laboratorium ini beroperasi tanpa jejak elektronik, tidak ada sinyal Wi-Fi, tidak ada jaringan seluler, dan semua komunikasi dilakukan melalui kabel yang dilindungi. Tujuannya adalah untuk mencegah peretasan dan penyadapan oleh musuh. Proyek yang dikerjakan di laboratorium ini dilaporkan termasuk pengembangan patogen genetik yang ditargetkan dan agen kimia yang mematikan, yang dapat digunakan sebagai alat pencegahan. Berita tentang laboratorium senyap ini memicu kecaman keras dari masyarakat internasional. Organisasi-organisasi hak asasi manusia dan negara-negara yang menentang penggunaan senjata biologis dan kimia menuntut penyelidikan penuh. Mereka berpendapat bahwa Israel, sebagai penandatangan konvensi senjata biologi dan kimia, telah melanggar perjanjian tersebut. Pemerintah Israel membantah keras klaim ini, menyebutnya propaganda Iran yang berbahaya. Namun, penolakan mereka untuk mengizinkan inspektur internasional masuk ke lokasi bencana semakin memperkuat kecurigaan. Kombinasi dari reaktor mini nuklir, perangkat kendali rudal, dan laboratorium senyap di dalam satu fasilitas menimbulkan kekhawatiran besar tentang tujuan militer Israel. Apakah ini adalah bagian dari program pertahanan yang sah? Atau apakah ini adalah bagian dari program ofensif yang dirancang untuk memberi Israel kemampuan untuk melancarkan serangan pemusnah massal? Pertanyaan-pertanyaan ini kini menjadi topik perdebatan di seluruh dunia. Di Israel sendiri, pengungkapan ini menimbulkan reaksi campuran. Beberapa warga merasa bangga bahwa negara mereka memiliki teknologi canggih seperti itu. Namun, yang lain merasa marah dan terhianati. Mereka tidak pernah diberitahu tentang bahaya yang mereka hadapi, atau tentang risiko bahwa mereka bisa menjadi target serangan yang menghancurkan. Unjuk rasa yang menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah kini semakin besar, dan dukungan publik terhadap Perdana Menteri mulai terkikis. Pada akhirnya, kehancuran bunker Hatikva adalah sebuah tragedi ganda. Ini adalah tragedi karena korban jiwa dan kerusakan fisik yang ditimbulkannya. Dan ini adalah tragedi karena itu telah mengungkap rahasia-rahasia yang dapat mengubah dinamika geopolitik global. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan bahwa perang dingin di Timur Tengah jauh lebih canggih dan lebih berbahaya daripada yang pernah dibayangkan. Penyelidikan forensik yang dilakukan di lokasi ledakan Gunung Hermon oleh tim khusus IDF, dibantu oleh para ahli dari Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, CIA, telah mengonfirmasi bahwa bunker Hatikva bukan hanya pusat komando dan reaktor, tetapi juga menampung sebuah sistem yang sangat rahasia, perangkat kendali rudal jarak jauh. Laporan yang bocor dari intelijen AS menyebutkan bahwa sistem ini adalah bagian integral dari proyek yang dikenal dengan nama Sandi Goliath, sebuah inisiatif ambisius Israel untuk mengembangkan rudal jelajah hipersonik yang dirancang untuk menembus pertahanan udara Iran. Keberadaan perangkat ini menggarisbawahi mengapa serangan Iran begitu terfokus dan presisi, karena mereka menargetkan pusat saraf dari kemampuan serangan balasan Israel.
Sistem kendali ini jauh lebih canggih dari sekadar peluncuran rudal. Sumber internal dari Pentagon, yang tidak diizinkan untuk berbicara kepada media, menjelaskan bahwa perangkat tersebut memungkinkan para komandan di Israel untuk mengendalikan rudal Goliath bahkan setelah diluncurkan. Dengan kata lain, mereka bisa mengubah lintasan, menukar target, atau bahkan membatalkan misi rudal di tengah penerbangan dari jarak ribuan kilometer. Fleksibilitas ini memberi Israel keunggulan strategis yang tak tertandingi, memungkinkan mereka untuk merespons ancaman yang berkembang dengan cepat tanpa harus meluncurkan rudal baru. Kehancuran sistem ini adalah pukulan yang sangat telak bagi kemampuan pencegahan Israel, dan itu adalah salah satu alasan mengapa respons Israel terhadap serangan itu sangat lamban dan tidak terorganisir. Para analis di Washington DC sepakat bahwa keberadaan perangkat ini menunjukkan tingkat ketakutan Israel terhadap ancaman Iran. Mereka tidak hanya ingin memiliki rudal yang mampu mencapai Iran, tetapi juga ingin memiliki kontrol penuh atas rudal tersebut. Ini adalah bukti bahwa Israel tidak hanya merencanakan pertahanan, tetapi juga merencanakan serangan balik yang cepat dan mematikan jika diperlukan. Dengan kehancuran perangkat kendali ini, seluruh program Goliath kini harus ditinjau ulang dan dibangun kembali dari awal, sebuah proses yang akan memakan waktu bertahun-tahun dan miliaran dolar. Di Iran, media yang dikelola oleh pemerintah secara tidak langsung merayakan keberhasilan serangan itu. Sebuah artikel di surat kabar Kayhan, yang dikenal sebagai corong garda revolusi Iran, secara simbolis menulis, "Tangan yang ingin memukul kami telah dipatahkan." Meskipun tidak menyebutkan nama Goliath atau perangkat kendalinya, referensi ini cukup jelas bagi mereka yang berada di lingkaran intelijen. Mereka menunjukkan bahwa Iran tidak hanya tahu tentang program Goliath, tetapi juga mampu melumpuhkannya dengan satu serangan yang presisi. Ini adalah kemenangan intelijen yang luar biasa bagi Teheran, dan kerugian yang memalukan bagi badan-badan intelijen Israel dan Barat. Kerugian ini juga menimbulkan perdebatan sengit di dalam Knesset. Anggota parlemen dari koalisi dan oposisi mempertanyakan mengapa pemerintah menempatkan aset yang begitu krusial dan tak tergantikan di satu lokasi. Mereka menuduh Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan telah mengabaikan prinsip keamanan dasar dengan menempatkan semua telur dalam satu keranjang. "Kami telah gagal total," kata seorang anggota parlemen oposisi dalam pidato emosional. "Kami membiarkan musuh kami melumpuhkan kemampuan paling penting kami dalam satu serangan. Ini adalah kegagalan kepemimpinan yang monumental." Sementara itu, komunitas intelijen sedang menyelidiki bagaimana Iran berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan dan lokasi perangkat kendali ini. Apakah ada mata-mata di dalam jajaran militer Israel? Ataukah sistem komunikasi rahasia IDF, yang dianggap paling aman, telah diretas? Sebuah tim khusus dari National Security Agency, NSA, sedang memeriksa data siber yang terkait dengan insiden tersebut, mencari jejak peretasan atau penyusupan. Keberhasilan serangan ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya memiliki kemampuan teknologi rudal yang canggih, tetapi juga jaringan intelijen dan kemampuan siber yang sangat efektif. Dampak kehancuran perangkat kendali ini meluas melampaui bidang militer. Itu telah memicu gelombang ketidakpastian di pasar global. Investor yang khawatir tentang potensi serangan balasan Israel yang dapat memicu konflik regional yang lebih luas telah menarik modal dari pasar saham dan obligasi. Harga minyak telah melonjak ke level tertinggi dalam sejarah, karena kekhawatiran tentang gangguan pasokan dari Timur Tengah. Kehancuran ini telah mengubah dinamika kekuatan regional dan global, dan dunia kini menyaksikan dengan cemas, bertanya-tanya apakah Israel akan mampu membangun kembali kemampuan strategisnya. Pada akhirnya, kehancuran alat kendali rudal jarak jauh adalah bukti nyata dari kerentanan teknologi dan intelijen. Itu adalah pukulan yang lebih dari sekadar materi. Itu adalah pukulan terhadap psikologi strategis Israel. Pukulan ini menunjukkan bahwa bahkan benteng pertahanan yang paling rahasia pun dapat dihancurkan, dan bahwa era baru telah dimulai, di mana rahasia yang paling dalam pun dapat terungkap dan dilenyapkan dalam sekejap mata. Pengungkapan tentang keberadaan laboratorium senyap di dalam bunker Hatikva telah memicu gelombang kekhawatiran dan kecaman internasional yang tak terduga. Keberadaan fasilitas ini, yang tidak pernah diakui oleh pemerintah Israel, kini menjadi topik utama di seluruh dunia. Laporan dari berbagai sumber intelijen, termasuk dari Mossad dan CIA, mengonfirmasi bahwa laboratorium ini dirancang untuk melakukan penelitian biologi dan kimia yang sangat sensitif dan rahasia. Yang paling mengejutkan adalah julukannya sebagai senyap, yang mengacu pada fakta bahwa laboratorium ini beroperasi tanpa jejak elektronik, tanpa Wi-Fi, tanpa komunikasi nirkabel,
dan dengan semua data disimpan di server yang tidak terhubung ke jaringan eksternal manapun. Tujuannya jelas, untuk menghindari deteksi dan penyadapan oleh musuh. Menurut laporan yang bocor dari Badan Intelijen Prancis, DGSC, laboratorium ini adalah pusat dari sejumlah proyek rahasia, termasuk penelitian tentang patogen genetik yang ditargetkan dan agen kimia yang mematikan. Proyek-proyek ini dilaporkan bertujuan untuk mengembangkan senjata pencegahan yang dapat digunakan dalam skenario terburuk, di mana Israel menghadapi ancaman eksistensial. Namun, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa penelitian ini telah melanggar konvensi senjata biologi dan konvensi senjata kimia, yang melarang pengembangan dan produksi senjata semacam itu. Kehancuran laboratorium ini, dan hilangnya data penelitian yang disimpan di dalamnya, adalah pukulan besar bagi kemampuan ilmiah dan militer Israel. Kecaman internasional segera berdatangan. Organisasi-organisasi hak asasi manusia dan negara-negara yang menentang penggunaan senjata pemusnah massal menuntut penyelidikan penuh dan transparan. Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan pernyataan yang mengecam keras dugaan pelanggaran tersebut dan meminta Israel untuk mengizinkan tim inspeksi dari Badan Energi Atom Internasional, IAEA, dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, OPCW, untuk masuk ke lokasi bencana. Keberadaan laboratorium semacam ini adalah ancaman bagi perdamaian dan keamanan global, kata Sekjen PBB dalam konferensi pers yang disiarkan dari New York. Setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan diri, tetapi tidak dengan melanggar hukum internasional. Pemerintah Israel membantah keras tuduhan ini. Juru bicara Perdana Menteri, dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional, menyebut laporan-laporan itu sebagai propaganda Iran yang berbahaya dan tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa semua penelitian yang dilakukan di Israel sepenuhnya bertujuan untuk pertahanan dan berada dalam batas-batas hukum internasional. Namun, penolakan pemerintah untuk mengizinkan inspektur internasional masuk ke lokasi bencana hanya memicu lebih banyak kecurigaan. Banyak yang berpendapat bahwa jika tidak ada yang disembunyikan, maka Israel tidak akan memiliki alasan untuk menolak akses. Di Israel sendiri, pengungkapan ini menimbulkan perpecahan yang dalam. Sebagian besar warga merasa terkejut dan marah. Mereka tidak pernah diberitahu tentang adanya fasilitas seperti itu di tanah mereka. Banyak yang mempertanyakan apakah pemerintah berhak mengambil risiko yang begitu besar tanpa persetujuan publik. Unjuk rasa yang menuntut pertanggungjawaban dari Perdana Menteri kini semakin besar, dengan ribuan orang turun ke jalan di Tel Aviv dan Yerusalem. Mereka menuntut penjelasan tentang mengapa mereka telah dibohongi selama bertahun-tahun. Kehancuran laboratorium senyap ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi bahaya biologis dan kimia di lokasi bencana. Puing-puing dari laboratorium mungkin mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat mencemari air tanah dan udara di dataran tinggi Golan. Tim penanganan bahan berbahaya dari IDF kini bekerja keras di lokasi, mencoba mengamankan area tersebut dan mengambil sampel untuk dianalisis. Namun, banyak ahli lingkungan yang khawatir bahwa kerusakan yang terjadi sangat parah sehingga kontaminasi tidak dapat dihindari. Dampak kehancuran ini melampaui batas-batas Israel. Negara-negara tetangga, seperti Yordania dan Lebanon, telah menyatakan keprihatinan mereka tentang kemungkinan awan debu radioaktif atau biologis yang menyebar ke wilayah mereka. Mereka telah mengaktifkan sistem pemantauan darurat dan meminta Israel untuk berbagi data tentang apa yang sebenarnya terjadi di lokasi bencana. Kepercayaan antara Israel dan tetangga-tetangganya, yang sudah rapuh, kini berada di titik terendah. Secara keseluruhan, pengungkapan tentang laboratorium senyap adalah salah satu konsekuensi paling serius dari serangan di Gunung Hermon. Ini bukan hanya tentang kehancuran fisik, tetapi juga tentang kehancuran kepercayaan dan reputasi. Israel kini menghadapi krisis diplomatik yang besar, dan mereka harus menemukan cara untuk meyakinkan dunia bahwa mereka tidak melanggar hukum internasional. Keberadaan laboratorium ini menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah jauh lebih canggih dan berbahaya dari yang pernah dibayangkan, dan bahwa rahasia yang paling dalam pun dapat terungkap dengan konsekuensi yang menghancurkan. Setelah keheningan radio yang mengerikan, Israel akhirnya mengorganisir respons darurat yang masif. Namun, skala kehancuran di Gunung Hermon dan dataran tinggi Golan jauh melebihi apapun yang pernah dilatih oleh otoritas Israel. Komando Front Dalam Negeri IDF, yang bertugas menangani bencana sipil, segera mengaktifkan protokol darurat tertinggi. Ribuan tentara, didukung oleh tim medis dan relawan dari Magen David Adom, Palang Merah Israel, dan Zaka,
dikirim ke area bencana. Namun, tantangan yang mereka hadapi sungguh luar biasa. Jalur-jalur akses utama hancur, komunikasi lumpuh, dan puing-puing bertebaran di mana-mana. Laporan awal dari tim pencarian dan penyelamatan menggambarkan pemandangan yang menyerupai zona perang. Kami tidak menemukan bangunan yang utuh. Semuanya rata dengan tanah, ujar seorang kapten IDF yang bertugas di tim penyelamat. Kami harus menggunakan anjing pelacak dan alat sonar untuk mencari tanda-tanda kehidupan di bawah tumpukan puing-puing. Sebagian besar pencarian kami adalah untuk menemukan mayat, bukan korban yang selamat. Di tengah tumpukan puing, tim menemukan kendaraan-kendaraan yang hancur, peralatan militer yang terbakar, dan sisa-sisa dari ribuan rumah. Upaya penyelamatan terhambat oleh bahaya puing-puing yang masih berbahaya dan potensi kontaminasi dari reaktor mini nuklir dan laboratorium senyap yang hancur. Tim khusus berbusana hazmat dikirim untuk mengambil sampel udara dan tanah, menambahkan lapisan kompleksitas pada operasi yang sudah sulit. Seiring dengan upaya penyelamatan, pemerintah Israel segera memulai evakuasi massa dari wilayah-wilayah yang berdekatan yang berisiko. Ribuan warga dari komunitas Druze dan Yahudi di kaki gunung dan di dataran tinggi Golan yang masih selamat diinstruksikan untuk segera meninggalkan rumah mereka. Konvo bus dan truk militer dikerahkan untuk membawa mereka ke pusat-pusat penampungan darurat yang didirikan di kota-kota seperti Tiberias dan Nazaret. Namun, proses evakuasi ini tidak berjalan mulus. Tanpa komunikasi seluler atau internet, banyak warga yang tidak menerima instruksi evakuasi, dan banyak yang menolak untuk pergi. Ini adalah rumah kami selama berabad-abad, ujar seorang warga Druze tua dari desa Bukata, yang sekarang menjadi zona kehancuran. Kami akan tetap di sini, apapun yang terjadi. Sikap ini menimbulkan ketegangan dengan militer, yang berusaha keras untuk menjamin keselamatan mereka. Di pusat-pusat penampungan, situasi juga sangat sulit. Jumlah pengungsi yang besar membanjiri fasilitas yang tidak dirancang untuk menampung begitu banyak orang. Pemerintah Israel dan organisasi kemanusiaan berjuang untuk menyediakan makanan, air, dan tempat tinggal yang memadai. Anak-anak yang trauma menangis, dan keluarga-keluarga yang kehilangan anggota mereka duduk dalam keheningan yang menyedihkan. Layanan konseling psikologis segera disiapkan untuk membantu para korban mengatasi trauma. Seorang relawan dari Zaka mengatakan, "Kami melihat trauma yang tidak akan pernah hilang. Mereka tidak hanya kehilangan rumah dan keluarga, tetapi juga rasa aman mereka. Selama ini, gunung itu adalah simbol kekuatan kami, dan sekarang gunung itu tidak ada lagi." Respons dari pemerintah Israel juga menghadapi kritik. Banyak yang mengeluh bahwa informasi yang diberikan sangat minim dan lambat. Konferensi pers harian dari Perdana Menteri dan juru bicara IDF seringkali hanya memberikan informasi yang sangat umum, tanpa rincian spesifik tentang jumlah korban atau tingkat kerusakan. Ini memicu rumor dan berita palsu yang menyebar di media sosial, menambah kebingungan dan kepanikan. Para jurnalis Israel dan internasional menuntut transparansi lebih, tetapi permintaan mereka sering kali ditolak. Pemerintah beralasan bahwa mereka perlu menyembunyikan rincian operasional untuk alasan keamanan nasional. Namun, di tengah semua kekacauan ini, ada momen-momen solidaritas yang luar biasa. Warga sipil dari seluruh Israel mengorganisir penggalangan dana dan mengumpulkan makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya untuk para korban. Ratusan relawan swasta tiba di area bencana untuk membantu dalam pencarian dan penyelamatan, meskipun tanpa izin resmi. Masyarakat Arab dan Yahudi bersatu dalam upaya bantuan, mengesampingkan perbedaan politik dan etnis mereka untuk menghadapi bencana bersama. Sebuah laporan dari media lokal menggambarkan seorang imam dan rabi yang bekerja bersama, memimpin doa untuk para korban, sebuah pemandangan yang memberikan secercah harapan di tengah kegelapan. Pada akhirnya, respons terhadap serangan di Gunung Hermon adalah pengingat yang menyakitkan bahwa Israel, seperti negara-negara lainnya, tidak kebal terhadap bencana. Meskipun memiliki salah satu militer paling canggih di dunia, mereka masih kewalahan oleh skala kehancuran. Operasi penyelamatan dan evakuasi adalah bukti dari ketahanan bangsa, tetapi juga pengingat yang suram bahwa harga dari konflik regional yang tidak terkendali adalah penderitaan manusia yang tak terbayangkan.